Aku adalah dewi dari bangsa Phoenix. Meskipun kekuatan dewiku habis, aku tetap harus memastikan anak-anakku lahir dengan selamat. Anak-anakku, aku gunakan seluruh kekuatan dewiku untuk memastikan kalian lahir dengan selamat dan mengubah nasib ayah kalian. Setelah ayahmu lulus dan pulang, dia bisa kembali untuk menjemput kita semua pergi ke ibu kota. Jiangning, kamu ini pemalas. Kamu mau membuatku kehausan? Baik. Ibu, tadi aku lihat ibu terus tidur. Aku tidak berani mengganggu ibu, jadi aku belum sempat menuangkan air untuk ibu. Panas sekali. Kamu mau membakarku? Hempaha. Bukan begitu, ibu. Ibu sebelumnya mengeluh tehnya terlalu dingin, jadi aku terus menghangatkannya untuk ibu. Kamu berani membantah. Aku akan memukulmu sampai mati. Ibu. Orang lain melahirkan anak, kamu bertelur. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana anakku bisa menyukaimu. Nyonya Jiang. Cepat bangun. Bangun. Nyonya Jiang, suamimu lulus menjadi juara. Apa? Anakku jadi juara. Ayo. Cepat antar aku. Cepat. Para tetangga dan sesepuh, aku, Zhao Ze, kembali. Suamiku, akhirnya aku menunggumu kembali untuk menjemput kami. Putri. Hei. Putri, hati-hati. Suamiku. Siapa dia? Ini adalah putri mahkota. Juga istriku, Zhao Ze. Sekarang aku lulus ujian sebagai juara kaisar telah menganugerahkan pernikahan untukku. Dia istrimu? Kalau aku? Hanya seorang wanita desa kasar dan tidak sopan. Sekarang statusmu, apakah pantas dengan statusku sebagai juara baru? Ini surat cerai. Demi hubungan kita di masa lalu, aku tidak akan menuntut kesalahanmu menghadang kereta di jalan. Kamu mau menceraikanku? Surat cerai sudah diberikan padamu. Maukah kamu tetap membandel tidak pergi? Kamu masih bermimpi anakku memiliki putri? Masih menjadikanmu selir? Lihatlah dirimu. Apakah kamu pantas? Zhao Ze, dulu kamu pernah bilang padaku, istri yang baik membantuku meraih ambisi. Aku akan membalasmu dengan emas. Tunggu aku pulang. Setelah lulus sebagai juara, pasti akan menjemputmu dan ibumu ke ibu kota untuk hidup bahagia. Sekarang sumpah ini, apakah semua janji itu sudah lenyap? Banyak bicara, pasti hanya ingin uang. Berikan uang dan selesai. Tenanglah, istriku, aku akan mengurusnya sekarang. Panggil orang. Bukankah kamu ingin uang? Nak. Berikan padamu. Apa aku ini demi uang? Kalian berdua, bertanyalah pada hati nurani, apakah aku menikah dengan keluargamu demi... Selama 3 tahun ini, aku menjadi budak di rumah kalian, oleh ibumu diremehkan. Diremehkan dan disiksa. Aku sudah berkorban begitu banyak untuk kalian. Tapi yang kudapat hanya surat cerai. Sungguh keterlaluan, sungguh, tidak menganggapnya penting, iya. Apa yang kamu katakan? Anakku. Orang ini mungkin sudah gila ya? Telur dianggap anak, ternyata dia bodoh. Zhao Ze, lihat-lihat. Ini anak kita. Aku dulu, melepaskan kekuatan Dewi Phoenix untuk menukarmu dengan masa depan yang gemilang, untuk mendapatkan kelahiran anak-anak yang selamat. Sekarang anak-anak akan segera menetas, apakah kamu tega seperti ini? Jiangning, kita sudah 3 tahun tidak bertemu, otakmu kena tendang keledai, ini anak kita. Kau bilang anak kita ini telur? Mustahil. Kau pikir kau ayam, bisa bertelur? Cepat usir orang gila ini. Jangan sampai ketularan penyakit gila. Aku tidak gila. Aku adalah dewi dari klan Phoenix.
Tunggu anak ini menetas kalian akan tahu sendiri. Dia tidak hanya menganggap telur sebagai anak, tapi juga mengaku sebagai Dewi Phoenix. Sepertinya, yang paling hebat dari juara, bukanlah bakat sastra, tapi garis keturunan bertelur. Jiangning, apa yang kau omongkan? Bawa telur-telur ini dan pergi? Zhao Ze, aku tidak bicara sembarangan. Aku bukan hanya keluarga kerajaan yang berkuasa Dewi Klan Phoenix yang dipuja. Bahkan kesehatanmu, lulus ujian sebagai juara, semua berkat kekuatan Dewiku, mengubah takdirmu, melawan langit yang kukorbankan. Ngomong-ngomong, memang, juara sejak kecil sering sakit-sakitan. Dulu dukun desa bilang, dia tidak akan hidup lebih dari 20 tahun. Kalau begitu, sepertinya benar. Setelah Jiangning menikah ke sini, barulah kesehatan juara membaik. Bahkan keluarga Zhao semakin makmur. Klan Phoenix Dewi. Sepertinya aku, sang putri, kurang pengetahuan kau bilang kau Dewi. Kalau begitu, telur ini adalah benda ajaib. Menurut kabar, benda ajaib itu sekeras batu, tak bisa dihancurkan. Tidak pecah. Mau kau apa? Sekarang anak ini sebentar lagi akan menetas, tidak boleh kena rangsangan apapun. Tidak boleh disentuh, kalau begitu telurmu ini benda biasa, pura-pura jadi Dewi di sini. Putri 3 tahun ini. Dia terus memeluk telur. Katanya itu anak yang dia lahirkan sendiri. Aku sekarang lihat telur ini sudah muak. Semua minggir, jangan sakiti dia. Orang, kemari. Tangkap dia. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Zhao Ze, nasibmu dan anak kita terkait erat dengan kekuatanku. Jika kau hancurkan anakku, maka seluruh keluargamu akan terkena karma balik. Aku lulus sebagai juara. Apa hubungannya denganmu? Itu berkat kemampuanku sendiri. Ibu hancurkan. Tidak, tidak. 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 Telur dewa yang disebut-sebut itu ternyata begitu busuk dan amis. Kenapa kau menghancurkan anakku? Kenapa? Setumpuk telur angsa busuk yang amis. Aku seorang putri, kenapa tidak bisa menghancurkannya? Ini adalah darah keturunan Phoenix. Kalian menghancurkannya akan terkena karma balik. Aku adalah putri mahkota. Karma balik apa yang bisa terjadi? Betul, istriku. Jangan dengar omong kosongnya. Lihat, kita baik-baik saja sekarang. Karma balik apa? Karma balik dari seorang juara, Mungkin hanya diganggu orang gila. Kalian sungguh-sungguh merasa tidak merasakan akibat buruk dari karma balik? Saat telur itu pecah, keberuntunganmu lenyap begitu saja. Anakku, bagaimana keadaanmu? Ibu, kenapa aku merasa sakit tak jelas? Kau pasti marah karena wanita gila ini. Jiangning, Aku mengingat kau istri pertama suamiku. aku hanya ingin menceraikanmu, itu sudah anugerah yang sangat besar. Tidak kusangka kau berani menyamar sebagai Dewi, dan berani mengutuk putri ini di depan umum. Bukankah kau peduli pada telur ini? Kalau begitu hari ini aku akan menghancurkan telur ini. Aku ingin lihat telur jelek ini bagaimana bisa memberiku karma balik. Tidak. Tidak. Anakku. Anakku. Kalian keluarga kerajaan memuja kami Klan Phoenix selama bertahun-tahun. Kami, Klan Phoenix, yang melindungi kalian hingga kalian mendapat kedamaian. Kalian seperti ini memperlakukan dewa sendiri? Aku lihat penyakit gila, kamu makin parah, aku hancurkan 2 telurmu, tidak ada kutukan balik, kalau kamu adalah Dewi Klan Phoenix, aku ini, klan naga yang ditakdirkan. Putri, ada apa denganmu? Putri, tubuhmu yang mulia. Kenapa tiba-tiba muntah darah? apa benar ini kutukan balik? Jiangning benar-benar dari klan Phoenix itu. Kalau telur ini benar-benar telur dewa, Putri benar-benar kena kutukan balik. Kalian ngomong apa? Aku pasti karena marah sama orang gila ini. Zhao Ze, Hamba di sini. bukankah dia bilang ini anakmu? Kalau begitu, hancurkan.
Aku ingin orang gila ini benar-benar putus asa. Iya, Zhao Ze. Harimau pun tidak memakan anaknya sendiri. Ini anak kandungmu sendiri. Kamu malah mau membunuh anak sendiri. Kalau kamu benar-benar hancurkan telur ini, hubungan kita berdua tidak akan ada hubungan lagi. Keberuntunganmu sudah habis. apa mungkin? Ini benar-benar anakku? Omong kosong yang menyebalkan. Beri aku. Tutup mulutnya. Pukul dengan keras. Zhao Ze, masih bengong apa? Apakah kamu ingin melawanku? Hancurkan. Aku minta maaf kepada kalian. Jiang Ning. Hal yang paling kusesali dalam hidupku adalah berhubungan dengan wanita gila sepertimu. Sekarang telurmu sudah hancur semua. Uang perak dan surat cerai sudah kuberikan padamu. Jangan mengganggu lagi. Jika tidak, jangan salahkan aku karena tidak ingat masa lalu, akan membuatmu mati di tempat. Cih, perempuan gila. Jangan ganggu anakku lagi. Kalau tidak, setiap kali bertemu, aku pukul kau. Istriku, sebaiknya kita pulang. Jangan merusak kesenanganmu. Mereka bilang akan melepaskanmu. Tapi aku tidak bilang akan melepaskanmu. Tangkap dia. Bawa dia ke Liu Xiang. Aku akan menjadikannya pelacur seumur hidup. Aku ingin lihat. Dia yang mengaku sebagai Putri Phoenix. Bagaimana dia akan bertahan? Anakku. Ada apa, Ibu? Sini sangat sakit. Orang yang melakukan kejahatan sendiri tidak bisa hidup. Barang yang kuberikan padamu, kembalikan semuanya. Apa ini? Mungkinkah? Mungkinkah Jiang Ning benar-benar Dewi? Keajaiban seperti ini adalah manifestasi dari dewa. Kalian melukai anak-anakku, aku akan membuat kalian ikut mati. Bagaimana dia bisa menjadi seperti ini? Apa mungkin itu monster? Monster-monster. Anakku. Zhao Ze dulu demi dirimu, aku memberikan seluruh kekuatan sakti hidupku. Kamu tidak hanya berkhianat, bersekongkol dengan orang luar, menyakiti 3 anakku hari ini. Aku akan membuatmu ikut mati demi anak-anakku. Monster, lepaskan anakku, lepaskan. Putri-putri, cepat selamatkan anakku. Zhao Ze adalah suamiku, Pangeran Permaisuri. Kamu memukulnya berarti menampar muka kerajaan Chen. Aku, sang putri, memerintahkanmu. Segera lepaskan dia dan aku akan mengampuni nyawamu. Hanya seorang putri dunia fana, Bodoh yang bahkan tidak layak bersujud padaku. berani mengancamku. Putri ini bukan perbuatan hamba-hamba di luar kendali. Monster. Berani-beraninya, kau memukul putri, aku akan bertarung denganmu sampai mati. Siapa yang melukai anakku tidak akan kuampuni. Anakku. Anakku. Anakku masih bisa diselamatkan klan naga. Iya, klan naga bisa menyembuhkannya.
Perkara hari ini, aku tidak akan berdamai dengan kalian. Kini keberuntungan kalian telah sirna. Setelah kalian menuai, akibatnya aku akan kembali untuk mengambil nyawa kalian. Putri. Putri, kau tidak apa-apa? Celaka keluarga Zhao Ze benar-benar membuat marah Dewi hari-hari ke depan akan sulit. Meninggalkan istri dan membunuh anak. Hanya ingin mengejar kemewahan, kena karma kutukan dari langit, sudah sepantasnya. Diam, kalian para wanita kampung, apa yang kalian tahu? Benar. Aku adalah putri mahkota yang terhormat. Dilindungi oleh permata Phoenix Pangeran, ikut aku. Keberuntungan masih di depan, jika kalian bergosip lagi, aku akan memotong lidah kalian. Aku memiliki putri mahkota. Apa yang perlu dikhawatirkan tentang masa depan? Dasar bodoh. Anakku, Ibu, anakku. Nak, ada apa denganmu? Anakku, ada apa denganmu? Ah, dokter. Panggil dokter. Cepat panggil dokter. Dokter, bagaimana keadaan anakku? Aneh, sebenarnya setelah putramu menikahi Jiang Ning, penyakitnya sudah sembuh, tapi sekarang kondisinya memburuk, lebih parah dari sebelumnya. Khawatir, mungkin hanya bisa hidup 3 hari lagi. dokter, apa yang Anda katakan? Apa katamu? Zhao Ze, aku tidak bicara sembarangan. Aku bukan hanya keluarga kerajaan, Dewi klan Phoenix yang dipuja, bahkan kesehatanmu, meraih juara pertama ujian kekaisaran, semua karena kekuatan Dewiku yang mengubah takdirmu melawan surga, dengan perjuangan. Apakah yang dikatakan Jiang Ning benar? Apakah dia benar-benar? Omong kosong yang menakutkan. Aku lihat kau cemburu pada anakku yang menikahi putri raja. Aku lihat kau hanya ingin menipu uang. Dasar orang keparat. Aku akan segera melaporkanmu ke polisi. Aku sudah berpraktik sebagai dokter selama 40 tahun, tidak pernah menipu biaya obat. Jika kau tidak percaya, maka tak perlu bicara lagi. Cih. Dasar kau. Aku lihat kau semua hanya tampilan palsu, semua hanya julukan penipu. Aku tidak percaya omong kosong itu. Makam leluhur keluarga Zhao berada di tanah Feng Shui yang bagus. Anakku sekarang sedang maju dan menikahi putri. HMPH, bahkan dewa kematian melihat keluarga Zhao, kami pun harus minggir, harus memberi jalan. Bibi Zhao, bagaimana jika kau memanggil Jiang Ning kembali? Enak saja kau. Kau pikir kau siapa? Berani campur urusan ibu? Aku pukul kau. Sudah muntah darah masih tidak percaya? Hati-hati, yang kena karma selanjutnya adalah kau. Aku tidak percaya. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Ah. Gigiku. Gigiku. Ayo lihat semua. Kena batunya. Kena batunya. Urusan ini belum berakhir dengan kalian. Sekarang keberuntungan kalian sudah hilang. Setelah kalian menuai akibat perbuatan sendiri, aku akan kembali untuk mengambil nyawa kalian. Putri, apa yang dia katakan tidak mungkin benar, kan? Kepalaku, hanya siluman rendahan, hanya tahu sedikit pengobatan, sudah membuat kalian ketakutan. Benar-benar berpikiran pendek, kurang pengetahuan. Aku adalah putri sulung kekaisaran yang pertama, memiliki manik Phoenix yang diberikan Dewi Phoenix. Untuk melindungiku kalian sekeluarga dengan putri sulung. Tentu saja memiliki keberuntungan besar. Ya. Tidak baik, Putri. Manik Phoenix Anda pecah. Apa? Area terlarang klan naga, dilarang masuk bagi yang tidak berkepentingan. Aku adalah Dewi Phoenix datang ke Gunung Suci Klan Naga untuk berobat. Aning? Dewi Phoenix.
yang bertunangan dengan putra mahkota kami Dewi Phoenix yang kabur sebelum pernikahan. Benar. Sang Dewi sudah hilang bertahun-tahun. Bagaimana kau buktikan kau adalah Dewi itu? Aku memiliki jimat. Sekarang aku boleh masuk, kan? Kabur sebelum pernikahan, membuat klan naga jadi bahan tertawaan. Kau ini perempuan jahat, apa maumu kembali sekarang? Aku mohon klan naga menyelamatkan anakku. Kau bahkan punya anak, dan masih bermimpi masuk ke Gunung Suci Naga, sekarang juga enyahlah dari Gunung Suci Naga. Siapa yang suruh kalian menyentuh tunanganku? Aning. Aku sudah menunggumu lama. Auce, maaf. Aku akui aku dulu bersalah padamu. Tapi tolong bisakah kau selamatkan anakku? Anak ini cangkangnya dipaksa pecah saat hari kelahiran. Sekarang hanya tersisa sedikit harapan hidup. Ceritanya panjang. Kumohon lupakan masa lalu dan selamatkan mereka. Luka parah begini. Hanya bisa coba dengan rahasia klan naga. Putra mahkota, jangan sekali-kali. Kau lupa perempuan ini dulu kabur saat pernikahan? Bagaimana dia membuat klan naga jadi bahan tertawaan? Apalagi dia bawa anak, dan ingin kau gunakan kekuatan 500 tahun. Gunakan rahasia untuk menyelamatkan anaknya. Benar-benar angan-angan kosong. Diam. Aku sudah memutuskan. Kalian tidak boleh banyak bicara. Jangan sebut lagi hal sebelumnya. Aning, tenanglah. Aku pasti akan menyelamatkan anakmu. Aning, jangan khawatir. Meskipun aku menghabiskan seluruh kultivasiku, aku pasti akan menyelamatkan anak-anakmu. Pangeran, jangan. Kau sekarang sudah kehilangan 2/3 kekuatanmu. Jika terus begini, mungkin akan mengancam jiwamu. Ya, Pangeran, perempuan ini sebelumnya memilih pria lain, tidak sebanding dengan pengorbananmu. Aku, Pangeran, berbuat tidak perlu kalian campuri. Auce, kau benar-benar menggunakan darahmu sendiri untuk memberi makan anak-anak. Kau, budimu ini, bagaimana aku membalasnya? Aning. Karena aku sudah berjanji padamu, meskipun mati, aku akan menyelamatkan ketiga anakmu. Kau tidak apa-apa? Kau bagaimana keadaanmu? Tidak apa-apa, hanya perlu istirahat sebentar. Darah dan ki terlalu lemah. Kamu menggunakan darahmu sendiri untuk memberi makan 3 anak. Mereka bertiga darah yang mengalir di tubuh mereka semuanya ada bagian darimu. Ibu! Ibu pikir tidak akan pernah melihat kalian lagi. Maaf, ini ibu. Ini ibu yang tidak bisa melindungi kalian. Bukan salah ibu, itu semua salah ayah brengsek dan putri itu. Ibu tenang saja, sekarang kita sudah keluar.
pasti akan membantu ibu melawan orang jahat. Ganteng banget. Ibu ini yang ibu cari untuk menjadi ayah baru, sangat ganteng. Mei Bao, apa yang kamu bicarakan? Aning. Aku tidak peduli masa lalu. Kau mau membiarkanku menjadi ayah baru mereka bertiga? Kau mau memberiku kesempatan ini? Maukah kau memberiku kesempatan ini? Ini, Ayah baru ini jauh lebih baik dari ayah sampah ibu, setujui dia. Ibu tolong setujui saja. Ibu, Meibao masih kecil jadi ibu harus membayar hutang kami. baik. Baik Aning, aku takkan mengecewakanmu. Hore, kita punya ayah baru. Kita punya ayah baru. Guru negara, manik Phoenixku pecah. Apa? Bagaimana bisa manik Phoenix pecah? Beberapa hari lalu aku pulang ke desa bersama Pangeran Permaisuri dan bertemu seorang wanita jahat. Dia mengaku sebagai Dewi Klan Phoenix dan dengan sombongnya berkata akan menghukumku. Dewi Klan Phoenix? Hahaha, Klan Phoenix adalah klan yang sangat dipuja oleh keluarga kerajaan kami. Betapa mulianya bahkan dewa biasa pun tidak akan pergi ke desa terpencil seperti itu. Wanita ini pasti adalah penipu jelmaan siluman. Aku juga berpikir begitu, tapi manik Phoenix ini benar-benar pecah. Haha, hanya tipuan mata belaka. Tenang. Tenang. Ternyata begitu. Kita benar-benar dirugikan oleh kata-kata sihirnya. Tapi, apa sihir yang dia latih? Dia berani mengubah nasib suamiku dan ibu mertuaku sepenuhnya. Sekarang mereka ditimpa nasib buruk, sangat menderita. Jangan khawatir, Putri. Biarkan aku ikut denganmu untuk melihatnya. Ibu, sejak Jiangning pergi, kita terus ditimpa nasib buruk. Kakiku pun lumpuh. Anakku, jangan terburu-buru. Percayalah pada Putri, pasti bisa menemukan solusi. Guru negara, cepat lihatlah suamiku dan ibu mertuaku. Guru, saya serahkan semuanya kepada Anda. Guru, Anda harus menyelamatkan kami. Tenang, aku satu-satunya di dunia ini yang mewarisi tradisi Phoenix. Haha, menghancurkan sihir kecil yang meniru Dewi Phoenix bukankah itu mudah? Hahaha. Ayo. Apa yang terjadi? Kenapa kedua kakiku tidak terasa? Kenapa aku tidak bisa mendengar apa-apa? Ada apa dengan guru negara dan yang lainnya? Ternyata dia adalah orang yang sangat kuat. Sepertinya kita perlu bantuan dari luar. Putri, berdasarkan tanggal lahir ini, segera bawa orang-orang yang beruntung ini. Sebentar lagi, aku khawatir mereka berdua akan mati. Putri, aku mohon, demi pertemanan kita selama ini, tolong selamatkan aku dan ibuku. Tolong selamatkan aku dan ibuku. Satria, tenanglah. Aku pasti tidak akan membiarkanmu disakiti siluman. Guru negara, orang-orang yang kau cari sudah kubawa. Tapi, apa benar rakyat jelata ini bisa menyelamatkan mereka? Tenang, yang kugunakan adalah teknik mengubah nasib suku Phoenix. Pasti bisa mengalahkan siluman dan monster itu. Kalian, rakyat jelata, bisa menggunakan nyawamu untuk ritual pengubahan nasib adalah keberuntunganmu.
Ibu, aku bisa berdiri. Nak, ada apa ini? Apa yang kau hebohkan? Ini cuma sampah untuk mengubah nasib kalian. Ibu, diam. Jangan banyak bicara. Putri, hari ini, budimu padaku, tak akan pernah kulupakan. Izinkan aku melayanimu seumur hidup. Kau tahu sendiri, jika kau menyakitiku nanti, Aku pasti tidak akan memaafkanmu. Tentu saja. Putri, ini taktik menunda. Untuk memberantasnya, perlukan tripod Phoenix pemberian Dewi Phoenix. Tripod ini tak hanya mengatur nasib negara, tapi juga bisa mengubah takdir seseorang. Setelah menemukan orang dengan keberuntungan besar sebagai ramuan, pangeran pasti akan selamat. baik, semua prajurit istana siap kau perintah. Ya. Ibu, ayah, sudah lebih baik, sudah lebih baik. Kapan kalian menikah? Jangan terburu-buru, Ibu. Masih ada urusan penting. Menghadap Dewi. Dewi, selama ini, kami menanti-nantikan. Akhirnya kau kembali. Selama ini, aku terpesona oleh manusia Zauze. Aku berikan segalanya untuknya. Tapi dia mengkhianatiku. Bahkan anakku hampir dibunuhnya. Sekarang, anakku akhirnya selamat. Sudah waktu. Apa? Seekor semut berani bersikap seperti ini kepada Dewi? Dewi sangat baik hati, memberi satu mutiara Phoenix, untuk melindungi perdamaian dunia. Mereka bukan saja tidak bersyukur, malahan tidak tahu diri. Saya rela meratakan kerajaan Chen demi Dewi. Ratakan kerajaan Chen. Aku sudah punya rencana. Dulu aku memberi kerajaan Chen 3 pusaka. Pertama adalah yang mengandung kekuatan suci klan Phoenix, mutiara jiwa Phoenix. Kedua adalah Fu Chen yang berisi kekuatan klan Phoenix. Ketiga adalah kuali Phoenix yang memberikan takdir negara. Sekarang aku sudah mengambil kembali mutiara Phoenix mereka. Mulai hari ini aku akan pergi ke istana sendiri, mengambil 2 pusaka terakhir. Baik. Ibu, kau harus menghajar mereka. Balas dendam setimpal. Mereka tidak pantas dengan kebajikan mereka. Harus menanggung akibatnya. Ibu, kau harus pulang dengan selamat. Anak-anak, ibu pasti akan menuntut keadilan untuk kalian. Zauze, Yaoxi. Penderitaan berlipat ganda yang kalian timpakan padaku, pasti akan kubalas ribuan kali lipat. Ini jelas sudah dihitung ada di sini, kenapa tidak ada orang? Semua salah kalian berdua begitu keluar langsung ke toilet membuat kita kehilangan ibu. Ya, itu mereka cepat. Kamu bercermin setengah jam di cermin perunggu untuk merapikan pakaian. Kenapa kamu tidak bilang? Kamu sudah. Kalian berdua jangan bertengkar. Aku merasa bahaya mendekat. Lepaskan. Lepaskan kami, ibuku adalah Dewi Phoenix, bukan orang biasa seperti kalian yang bisa menghina kami. Kalian para penjahat, tunggu ibuku datang. Pasti akan membuat kalian menyesal. Penjahat pergi. Lagi-lagi mengaku sebagai Dewi Phoenix. Betapa mulianya klan Phoenix. Aku sebagai petinggi negara yang terhormat, baru 10 tahun yang lalu, baru berkesempatan bertemu dengan tetua klan Phoenix dan mendapatkan berkat, memiliki kekuatan seperti sekarang. Kalian semua, ikut aku kembali dengan patuh, jadi bahan obat. Dan dalam obat, upacara pengolahan dimulai, siapkan persembahan. Lepaskan aku, kalian para penjahat, lepaskan aku. Kok 3 anak sekecil ini menggunakan anak-anak sebagai korban? Agak kejam, ya? Diam, hanya 3 nyawa hina. Untuk menukar nasib kerajaan Chen selama 100 tahun, apa salahnya? Anak-anak kecil.
Sebentar lagi kalian akan dilebur dalam kuali Phoenix ini untuk menukar nasib kerajaan Chen Raya. Bisa mengorbankan diri untuk Chen Raya adalah keberuntungan kalian. Keberuntungan ini kau mau? Kau, Kakak, aku takut. Jangan takut, sudah kubilang. Ibuku adalah Dewi Klan Phoenix. Kalian tidak bisa macam-macam dengannya. Sebaiknya kalian lepaskan aku sekarang. Kalau tidak, saat ibuku datang, kalian hanya akan mati. Tidak bisa macam-macam lagi? Akhir-akhir ini, apa saja yang kutemui? Orang gila semua. Ada yang memeluk 3 telur. Perempuan gila yang mengaku Dewi. Lalu ada yang kotor. Anak gila yang bilang ibunya Dewi. Semua gila. Yang Mulia Putri, kau seorang putri berdarah bangsawan. Kenapa harus mempermasalahkan orang gila ini? Guru negara, cepat mulai upacaranya. Aku dan Yang Mulia Putri sudah tidak sabar untuk menyaksikannya. ayah sampah. Apa katamu? Dulu kau melempariku dengan batu, membuatku lahir kurang sempurna. Ayah baru menggunakan darah jantungnya, baru aku sembuh. Siapa ayahmu? Enyahlah kau. Zhaoje, dulu kau memukul kami bertiga. Sekarang kau menyakiti adik perempuan. Nanti saat ibu datang, pasti kau akan merasakan akibatnya. 3 bersaudara. Kalian adalah 3 telur sebelumnya. Mungkinkah? Kalian? Benarkah kalian 3 anakku? Benar-benar siluman. Semua sudah hancur. Masih bisa menetas. Tampaknya kekuatan silumannya tidak kecil. Ibuku bukan siluman, dia Dewi suku Phoenix. Perempuan gila melahirkan anak gila. Seekor siluman juga bermimpi jadi Dewi, pangeran. Mantan istrimu itu sungguh hebat. Mantan istri macam apa dia? Guru negara. 3 siluman kecil ini adalah anak dari siluman sebelumnya. Lahir sebagai 3 telur. Benar-benar siluman. Ternyata lahir dari siluman. Kalau begitu meski dimurnikan juga tidak apa-apa, siluman kecil, kalian adalah orang-orang dengan keberuntungan besar, bisa dimurnikan olehku, itu adalah keberuntungan kalian. Pergilah dengan patuh. Hei, bocah kecil, aku bunuh kau. Kau tahu kami adalah telur-telur itu. Anak-anakmu masih ingin membunuh kami. Kau benar-benar orang jahat. Kalian yang jahat. Guru negara, kenapa belum kau bunuh mereka? Baik. Pergilah. Kakak, aku takut. Aku mau meleleh karena panas. Jangan takut, jangan. Kalian akan berada di dalam tungku Phoenix ini dipanggang selama 6 jam darah dan tulang kalian akan dimurnikan olehku. Ini tidak hanya akan memulihkan keberuntungan pangeran, tetapi juga memperkuat nasib kerajaan Chen. Bagus sekali, petapa negara. Setelah ini selesai aku akan melapor kepada Ayahanda Raja dan memberimu hadiah besar. Sebagai pewaris suku Phoenix di dunia manusia melindungi kerajaan Chen adalah tugasku. Aku yakin, suku Phoenix tahu pasti akan memberiku lebih banyak hadiah, kekayaan duniawi yang kecil. Mana bisa dibandingkan dengan pemberian suku Phoenix kehidupan abadi dan kultivasi lebih indah. Ini barang Xiao Bao. Seratus ribu prajurit Phoenix berkumpul ikut aku ratakan kerajaan Chen. Siapa itu? Ada upacara besar di sini, orang luar dilarang masuk. Aku adalah Dewi suku Phoenix. Dewi suku Phoenix? Berani bilang dia Dewi suku Phoenix? Sudahlah, jangan bercanda. Hari ini petapa negara menangkap monster hari besar untuk mengkultivasi keberuntungan, kau tidak bisa main-main. Mengkultivasi keberuntungan? Berani kalian? Ibu, cepat tolong aku. Siapa berani membuat masalah di sini? Orang yang tidak bisa kau... Sepertinya kamu pendekar yang punya kemampuan. Ada urusan apa pendekar datang ke sini? Untuk apa lagi? Memurnikan monster. Ini pemandangan langka yang terjadi sekali dalam 10.000 tahun. Dia pasti datang karena mendengar kabar untuk menyaksikan upacara. Tapi upacara besar kami kali ini, tidak semua orang bisa ikut. Kamu tidak memenuhi syarat. Cepat enyah dari sini. Kalau tidak, akan kubunuh kau. Mati?
Menurutku, kalianlah yang akan mati. Apa ini Jiang Ning? Mustahil. Bagaimana mungkin dia monster itu? Monster itu mana rendah, tapi menghancurkan manik Phoenixku? Tipuan semacam ini akan langsung ketahuan oleh guru nasional. Guru, siapakah Anda sebenarnya? Sebelumnya, kami tidak tahu siapa Anda. Jika Anda berkenan hadir, kami bersedia memberi Anda tempat terhormat. Mencari anak untuk latihan Ki? Sudah melanggar hukum alam. Kalian malah berani menggunakan anak-anak? Mereka bukan anak-anak, melainkan monster. Benar. Kami dulu terluka oleh monster, kehilangan peruntungan. Untung ada guru nasional yang menemukan 3 monster kecil dengan peruntungan besar. Sekarang, dengan memurnikan 3 monster ini, mengambil kembali peruntungan, baru bisa memulihkan keadaan. Ini juga tindakan yang benar. Apa buktimu bahwa 3 anak ini adalah monster? Karena ibu dari 3 monster kecil ini adalah istri yang kucerai. Sebenarnya aib keluarga tidak boleh dibeberkan, tapi karena aku muda dan bodoh, tertipu oleh monster itu. Istri baik membantuku meraih ambisi. Ku balas dengan emas 10.000 tael. Pasti akan menjemputmu dan ibu, untuk bersenang-senang di ibu kota. Dia tinggal di rumahku makan gratis, tapi tidak menghormati mertua. Tidak tahu dengan siapa berzina, bertelur 3, lalu bilang itu anakku. Semua ini adalah masa laluku yang kelam karena salah menilai orang. Nona, apa kau mengerti? Aku terluka monster, kehilangan peruntungan. Aku memurnikan monster untuk Ki, kenapa tidak boleh? Pertama, untuk merebut kembali peruntunganku. Kedua, untuk membasmi kejahatan. Bagus. Bagus sekali masa lalu yang kelam. Bagus sekali membasmi kejahatan. Kamu gila, berani memukul pangeran permaisuriku. Kalian yang gila, jelas itu Zhao Ze, meninggalkan istri dan membunuh anak. Kejahatan yang sangat besar, tapi kalian di sini membalikkan hitam putih, mengacaukan pandangan dan pendengaran. Kamu? Siapa kamu? Bagaimana kamu tahu semua ini? Zhao Ze. Perasaan lenyapnya keberuntungan? Apa kau baik-baik saja? Jiang Ning, bagaimana kamu bisa sampai di sini? Kau datang tepat waktu guru negara. Dia adalah monster itu. Cepat bunuh dia untukku. HMPHE, ternyata. Kaulah monster yang menghancurkan keluarga Pangeran Permaisuri berani muncul di depanku dan membuat masalah aku, guru negara, menyarankanmu, cepat berlutut, bersujud kepada putri dan Pangeran Permaisuri mungkin masih bisa meninggalkanmu mayat utuh. Berlutut? Semua orang di sini sepertinya tidak memiliki keberuntungan itu. HMPH. Monster kecil, hanya monster kecil yang baru mulai berlatih. Berani begitu sombong, kupikir kau tidak akan menangis sampai melihat peti mati. Tadi aku sudah menunjukkan wujud asliku. Masih berani bicara omong kosong di sini. Kalau matamu buta, maka hancurkan saja. Kurang ajar, HMPH, hanya belajar sedikit tipu daya pandangan. Berani menyamar sebagai dewi, hari ini akan kuperlihatkan padamu, apa itu, warisan sejati, klan Phoenix. Warisan klan Phoenix itu juga kuberikan padamu. Mencari mati? Lihat aku menghancurkanmu. Menjadi kaki tangan harimau, alat sakti yang kuberikan padamu tidak bisa kau gunakan. Kalau begitu aku tarik kembali. Kamu? Sihir apa yang kau gunakan? Mengambil sapu tanganku? Ilmu ini adalah pemberianku sendiri, karena kalian tidak bisa menggunakannya dengan baik, malah ingin menggunakannya untuk melawan pemiliknya sendiri, aku hanya mengembalikannya ke pemilik aslinya. Baik, dasar iblis kejam. Apapun sihir yang kau gunakan, kusarankan kau segera kembalikan sapu tanganku, atau aku akan mengeluarkan mantra, panggil klan Phoenix. Saat itu kau akan hancur lebur, jangan salahkan aku. Guru negara, jangan buang waktu dengannya. Cepat panggil klan Phoenix. Buat dia hancur lebur. Benar guru negara masih menunggu apa? Sekarang tangkap dia. Baik. Kalau begitu aku beri kalian kesempatan, silakan kalian lakukan sihir panggil klan Phoenix. Baik.
Pecah. Jiangning, Kau pasti mati. Setelah klan Phoenix datang, pasti tidak akan membiarkanmu mati dengan mudah. Aku akan menyiksamu sampai mati. Bukankah katanya kita akan mengundang suku Phoenix? Tidak mungkin. Jangan-jangan dia putri suku Phoenix? diam dia putri atau monster? Apa aku tidak tahu? Benar, pasti dia yang mencuri benda keramat guru negara, sehingga kekuatan sihirnya lemah. Sebentar lagi, suku Phoenix akan datang, bukan? Ya. Tadi aku sudah merapal mantra, sudah ada reaksi. Ini pasti ada penundaan. Aku sudah memberi kalian kesempatan, dan sekarang giliranku. Bertelut. Aku tidak punya waktu sekarang untuk terus bermain-main dengan kalian. Lepaskan dia segera. Monster. Jika tidak berhenti, aku akan bunuh monster kecil ini. Ibu, Berani kau menggunakan putriku untuk mengancamku? Anak iblis. Bahkan jika mati, itu sudah seharusnya. Pergi dan tangkap ketiga anak iblis kecil itu, tangkap mereka untukku. ayo. Berani kau memukulku? Istriku, maafkan aku, istriku. Ibu, aku takut. Maaf, aku tidak bisa menjaga adik-adik. Ibu, aku akan berlatih dengan sungguh-sungguh mulai sekarang, melindungimu dan adik perempuan. Jangan takut, aku di sini. Tidak ada yang bisa mengintimidasi kalian. Anak-anak, aku ayah kalian. Bicaralah baik-baik dengan ibumu, biarkan dia memaafkanku. Biarkan dia tenang. Mulai sekarang, aku akan berubah total, memperlakukan kalian dengan baik. Ayah brengsek, kau tidak tahu malu. Siapa yang mengizinkanmu bersama kami untuk hidup dengan baik? Benar, kami sudah memiliki ayah baru terbaik di dunia, dan kami tidak menginginkan yang tidak tahu berterima kasih, pria yang tidak setia. Kami tidak akan membujuk ibu untuk memaafkanmu. Jangan kira saat kami masih telur kami tidak sadar. Kata-kata yang kau ucapkan, kami tahu semuanya. Zhao Ze, apa yang kau bicarakan? Aku akan menghajarmu, aku akan menghajarmu, aku akan menghajarmu. Mampus kamu. Mampus kamu. Zhao Ze. Kamu gila ya, kamu berani memukulku. Nyawamu sudah hilang. Kamu masih pikir kamu putri? Kalau tahu kamu tidak berguna, aku seharusnya tidak tergoda olehmu. Aku juga seharusnya tidak menceraikan istri. Zhao Ze, baik, jangan menyesal. Jiangning, jangan kira kau sudah membunuh guru negara, kau sendiri sudah menjadi dewi, aku sudah mengirim orang untuk melapor utusan klan Phoenix. Tunggu mereka tiba. Pasti akan membawamu, dan tiga iblis ini semua dibakar habis. Utusan klan Phoenix. Utusan klan Phoenix datang. Putri, aku adalah anjing terbaikmu. Tadi, aku kehilangan akal. Maafkan aku. Aku mau terima hukuman apapun. Baik, kamu ingin aku memaafkanmu? Kalau begitu tampar dirimu sendiri. Baik, Putri, apakah kamu sudah memaafkanku? Nanti di rumah aku urus kau. Jiangning,
Kekacauan hari ini sampai sini saja, kamu dan anak-anakmu bisa menyumbangkan keberuntungan bagi kerajaan Dacen, kau tidak datang dengan sia-sia berjalan di dunia ini. Jika harus menyalahkan, salahkan nasibmu yang buruk. Utusan klan Phoenix yang terhormat, aku sudah menunggu Anda lama, tolong segera bantu aku membasmi semua monster besar dan kecil ini. Kenapa kau pukul aku? Tahukah kau siapa dia? Aku tahu. Bukankah dia iblis yang menyamar sebagai wanita desa? Kurang ajar. Dia adalah Dewi Phoenix dari sukuku, keberadaan yang tertinggi. Apa kedudukannya? Berani berteriak-teriak di depan Dewi? Dia? Mustahil dia adalah Dewi. Haha. Istriku, aku salah. Maafkan aku. Dasar ayah brengsek! Jauhi ibuku! Yausi, dahulu, leluhurmu sangat gagah perkasa. Sayang sekali, generasi demi generasi semakin buruk. Karena kerajaan Chenmu sudah tidak membutuhkan perlindungan Phoenix, maka aku akan pusaka yang dulu kuberikan kembali ambil satu persatu. Sekarang kerajaan Chenmu sudah hancur, nasibmu akan sama seperti Zhao Ze, dirundung malapetaka, menanggung karma. Kau bilang tadi tidak akan membiarkanku hidup tenang. Sekarang, kata itu juga kuberikan padamu, kehidupan pahitmu baru akan dimulai. Semoga kau dan Zhao Ze dapat memulai menikmati hidup. Istriku, semua ini dipaksakan olehnya kepadaku. Alasanku memperlakukanmu seperti itu adalah untuk melindungimu. Aku menceraikanmu untuk menyelamatkan hidupmu. Mengalami berbagai macam, kamu pikir aku masih akan percaya omong kosongmu? Pergi. Istriku. Aku sudah lama tidak suka melihat kalian berdua, pasangan tidak senonoh, dengan kalian sebagai keluarga kerajaan seperti ini, kehancuran kerajaan Chen sudah pasti cepat atau lambat. Benar, tidak memperlakukan orang sebagai manusia, kalian berakhir seperti ini, itu memang pantas kalian terima. Pergi. Kamu benar-benar. Semua karena kamu, awalnya, aku beruntung dan sukses, dan menikahi putri burung Phoenix suci. Semua hancur karena dirimu. Aku, putri mahkota dari dinasti ini, sampai hancur keluarga karena kamu. Kamu sendiri yang tamak akan kekayaan dan mendekatiku, sekarang malah menyalahkanku. Putri macam apa aku sudah lama tidak suka padamu. Aku tidak akan melepaskanmu. Kamu putri macam apa ini? Jiangning, kenapa kau? Kalau bukan aku, siapa lagi? Aku sudah bilang, aku akan kembali untuk balas dendam. Guru negara, cepat datang selamatkan. Panas banget. Kupukul kau yang tidak menghormati orang tua, kupukul kau yang sok tua, kupukul kau yang tidak tahu diri. Kau binatang yang tidak punya hati nurani. Tidak menghormati orang tua. Akan kena kutukan. Kau masih tidak terima? Tunggu anakku dan putri kembali, guru negara pasti akan membuatmu lenyap. Sampai sekarang, kau masih berharap mereka kembali menyelamatkanmu? Kau pasti tahu, kan? Kerajaan Chen sudah runtuh. Apa? Kerajaan Chen sudah runtuh? Aku sudah bilang aku adalah Dewi dari klan Phoenix. Tanpa perlindunganku kerajaan Chen lenyap dalam sekejap. Selanjutnya, kau dan anakmu yang baik serta menantu perempuanmu, nikmatilah hidup. Ibu.
Ada Mantou. Istriku, kau cantik sekali. Yaosi, Kau sebagai mantan putri mahkota. Bagaimana kau bisa menggoda pria lain? Dan lagi seorang kakek berusia 60 tahun. Ya Osi, kamu sebagai mantan putri mahkota, bagaimana bisa kamu menggoda pria lain? Lagi pula dia sudah berusia 60 tahun. Si. Zhao Ze sekarang hanya orang tak berguna, aku jadi begini semua karena kamu, aku suka dengan siapapun, terserah aku, apa urusanmu? Istriku, jangan pergi, tolong kami, ya. Jika kamu pergi, aku dan ibuku tidak bisa hidup. Pergi kau? Kamu pikir aku sebodoh Jiang Ning? Merawatmu yang tak berguna selama 3 tahun, juga merawat ibumu yang tidak waras. Setiap hari seperti kerbau tua, bekerja tanpa keluhan. suamiku. Aning. Aning, kamu kembali, Aning. Aning, aku salah menaruh hatiku padamu. Air dan makanan sudah di dalam uangnya. Aku juga menjahitnya di kantongmu. Semoga perjalananmu selamat. Aku menunggumu pulang secepatnya. Istriku, tenanglah. Istri yang baik membantuku meraih cita-cita tinggi. Aku akan membalasmu dengan emas berlimpah. Tunggu aku pulang. Setelah menjadi juara ujian kekaisaran, pasti aku akan menjemputmu dan ibu ke ibu kota untuk hidup senang. Aku percaya padamu. Suamiku, aku menunggumu. Aning. Aku tahu aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah, Aning. Dasar tua bangka. Cuma kasih uang segini, mau tidur sama putri? Apa putri-putrian? Kamu nggak tahu udah berapa banyak yang tidur sama kamu? Kayak ikan mati aja. Dapat uang aja udah bagus. Enggak, kasih uangnya. Dasar perempuan murahan. Berani juga rebut uang? Dapat uang aja udah bagus, malah kurang, ini aja nggak mau? Ci, semua gara-gara kamu pembawa sial. Dasar perempuan jalang, pantasan, ditiduri orang malah nggak dapat duit. Aku suka tidur sama siapa aja. Apa urusanmu? Aku sama orang tua aja, nggak mau sama kamu. Ci. Aku Zhao Ze sungguh. Udah buta hati. Meninggalkan istri yang baik. Malah milih dia. Aku pantas. Hanya ingin satu hati, sampai tua tak terpisah, hidup ini bersamamu. Adalah keberuntunganku. Aoce. Apakah Mama dan Papa sedang berciuman? Anak-anakku tersayang, kalian sedang apa di sini? Aku sedang melihat Mama di kamar pengantin. Sepertinya Mama dan Papa sudah tidak berciuman lagi. Banyak orang menonton di sini, mana mungkin mereka berciuman? Jangan sampai mengganggu malam pengantin putra mahkota, klan naga kita masih menunggu kelahiran putra naga. Kalau begitu, Ayo, anakku, Aku masih ingin lihat. aku juga masih ingin lihat.
Sang Dewi sekarang sedang beristirahat di Gunung Suci Klan Naga, membuat kami harus melaporkan urusan klan, jadi harus bolak-balik. Yang terpenting adalah kebahagiaan Sang Dewi dan Tuan Kecil. Bagi kami, bolak-balik hanya sekejap. Aning dan anak-anak ada di Gunung Suci Klan Naga. Aning sangat mencintaiku. Aku akan pergi ke Gunung Suci Klan Naga untuk menemui mereka. Keluarga kita bisa berkumpul kembali. Anak-anak, Siapa kau, berani mendekati pangeran kecil kami? aku adalah ayah kandung mereka. Ayah brengsek. Lihat, adik ketiga, ayah belikan apa untukmu? Kakak sulung, kakak kedua. Lihat ini. Ayah bawa ketapel untuk kalian. Ayo. Kalian bertiga, anak-anakku. Kalian sedang apa ini? Anku. Betapa tebalnya kulitmu kamu. Dulu kau menghancurkan kami saat melebur kami. Kenapa tidak ingat bahwa kami adalah anak-anakmu? Benar, hubungan ayah anakku denganmu sudah putus sejak dulu. Hubungan ayah anak kita sudah putus. Tulangnya patah. Tapi masih ada ikatan darah. Tapi masih ada ikatan darah. Aku masih ayah kandung kalian. Kok kalian bisa begitu? Sejak kau menghancurkanku saat itu, hubungan darah kita sudah terputus. Pangeran Naga yang menyelamatkan kami, dialah ayah kandung kami yang sebenarnya. Pangeran Naga. Siapa yang mengajari kalian menjilat yang berkuasa? Hari ini, aku sebagai ayahmu pasti akan mendidik kalian. Siapa yang ribut di sini? Halo ibu, halo ayah. Baiklah, kalian main ke sana ya. Adik-adik, ayo kita pergi. Aning, ini aku. Zhao Ze, aku sudah memberimu kesempatan untuk hidup. Kamu balik sekarang, apa kamu mencari mati? Bukan, aku datang untuk menjemput anak-anak pulang. Rumah? Di mana suamiku? Disitulah rumah. Aning, aku tahu ini salahku. Aku yang tidak baik. Aning, apa kamu lupa? Aku pernah bilang, istri baik bantu aku raih ambisi. Aku akan membalas budimu dengan emas. Setelah aku lulus dan pulang, aku pasti akan menjemputmu dan ibumu. Sekarang aku, Aning, akan menepati janjiku. Janji? Itu hanya kebohonganmu yang munafik. Aku dulu tulus, sekarang juga aku masih tulus, Aning. Aku masih ingat saat pertama melihatmu. Kamu memakai baju kuning gunung hijau, air jernih, menoleh dan tersenyum. Saat itu aku terpesona olehmu, aku jatuh cinta padamu pada pandangan pertama. Setelah semua ini, aku semakin mencintaimu dengan tulus. Sudah, jangan bicara lagi menjijikan. Aning, aku tahu dosaku sekarang berat. Aku bukan orang baik, tapi asal kau mau kembali. Kau mau bawa anak, dan pulang bersamaku. Aku rela mati untuk menebus dosa. Aning, aku cinta padamu. Baiklah. Kalau begitu, matilah untuk menebus dosa. Sepertinya sandiwara ini harus berdarah, baru bisa mendapatkan istriku kembali. Asal bisa mendapatkannya kembali, dia pasti akan membantu menyembuhkan lukaku. Anin, ini semua salahku. Lagi pula, kita satu keluarga. Kau boleh menyalahkanku, boleh membenciku, tapi seperti pepatah, suami istri bertengkar di ranjang, berdamai di ujung ranjang. Aku harap kau bisa melupakan masa lalu. Ajak anak-anak dan pulang denganku, ya? Bagus sekali. Aku tahu sandiwara penderitaanku berguna.
Anin, dosa-dosaku padamu sudah lunas. Dalam hidup ini aku hanya punya satu keinginan, yaitu memohon padamu. Mohon, ajak anak-anak dan pulang bersamaku. Ya, Atas dasar, apa kau berpikir? Dengan kau meminta maaf, dia akan ikut denganmu? Dulu aku melepaskan, karena kupikir kau bisa memberinya kebahagiaan. Tak kusangka kau melukainya parah. Karena kau tidak bisa memberinya, maka aku yang akan memberinya. itu urusan antara aku dan dia. Dulu dia sangat mencintaiku. Aku yang melakukan kesalahan. Sekarang aku sudah sadar dia pasti sangat senang. Dulu, dia mau pulang bersamaku. Sekarang pasti juga. Sangat senang Zhao Ze. Apa kau benar-benar mengira dirimu menarik? Aku tahu. Sebagai seorang wanita, kau punya harga diri. Sekarang aku bahkan rela kehilangan gengsi sebagai laki-laki. Aku hanya berharap kau membawa anak-anak dan pulang bersamaku. Anin, sudah kubilang, kau sayang sama aku, kan? Zhao Ze. Simpan sedikit harga dirimu yang menyedihkan itu. Sungguh konyol, benar. Aku dulu pernah mencintaimu, aku salah mencintai, tapi aku tidak menyesal. Sekarang kamu bagiku, tidak layak disebut. Aku padamu bahkan rasa benci pun tidak ada. Cepat pergi. Tidak, aku tidak percaya. Aku tidak percaya. Semua kenangan masa lalu seperti manisnya kemarin, aku tidak percaya kamu tidak mencintaiku. Aku tidak percaya, Aning. Masih belum mengerti? Cepat pergi. Aning. Tidak kusangka. Dewi dan wanita duniawi sama saja suka mendambakan kekuasaan dan kekayaan, suka kekayaan yang memabukkan. Tidak mau bersama suami sederhana dalam suka dan duka. Pantas pepatah mengatakan, jika langit memiliki perasaan, langit pun akan tua. Apa katamu? Bukankah begitu? Kalau tidak, adikmu tidak akan kau didik seperti ini. Begitu materialistis semua karena kamu. Jika tiang atas miring, tiang bawah pun ikut miring. Zhao Ze, kau dikuasai oleh keserakahan bodoh sekali. Kau dulu tidak percaya anakmu sendiri adalah telur. Kau bunuh mereka dengan tanganmu sendiri, bahkan demi mengubah nasibmu, kau mengolah anak-anak itu, kerajaan Chen hancur. Yao Xi bukan lagi putri kau lalu menyalahkannya. Aku kira kau hanya orang yang tidak setia dan tidak beradab, tidak kusangka, bahkan ibumu sendiri, kau rebut makanan terakhirnya, menyebabkannya mati kelaparan. Setiap kali aku ingat ditipu oleh orang sepertimu, dalam perasaan aku berpikir, 3 tahun itu sungguh. Aku buta. Karena aku memberimu kesempatan, kau tidak mau hidup dengan baik, maka aku akan menuruti keinginanmu. Biar kau mati. Apa yang akan kau lakukan? Apa yang akan kau lakukan? Mau ngapain? Karena di dunia ini kau tidak bahagia, ya sudah, terjunlah ke Gunung Pisau, ke Lautan Api. Tebuslah dosa-dosamu. Jangan kotori depan rumahku. Dulu aku buta mata dan hati. Tak pernah sadar, sebenarnya cinta sejati selalu di samping. Untungnya, kau tidak menyerah. Ya, untung aku tidak menyerah. Segala hal di dunia ini, bagaikan asap yang berlalu. Tidak apa-apa. Kita masih punya banyak waktu untuk memperbaiki penyesalan. Semoga semua wanita di dunia bisa membuka mata, mengenali tipu daya pria jahat, menemukan jodoh yang sempurna. Kami juga ada. Ayo, Semua bisa memiliki, seperti kami yang lucu bayi yang patuh. ayo, ayah ajak kamu naik naga. Ayo naik naga, naik naga. Kami juga mau naik naga. Kami juga mau naik naga. Baik, baik, ayo pergi bersama. Kau harus hati-hati ya, jangan jatuh. Tenang saja, istriku, ayo. Ayo,